kita akan belajar tema 2 untuk kelas 3. Temanya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita akan belajar tentang dongeng, mengidentifikasi isi dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh dalam dongeng ada 2, yaitu yang pertama protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Kemudian yang kedua antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat jahat. Nah, di dalam dongeng ini memiliki pesan atau bisa disebut amanat. Contohnya, kita harus hidup rukun. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih setelah diberi sesuatu. Nah, itu contohnya. Nah, di dalam dongeng ini, anak-anak harus bisa menceritakan kembali isi dongeng. Coba contoh dongeng, misalnya Malin Kundang, dongeng Kancil dan Buaya, Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu, Kisah Kancil dan Pak Tani. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah membaca dongeng-dongeng tersebut. Setelah membaca dongeng, kalian harus bisa menceritakan kembali isi dongeng. Nah, kita lanjut ke manfaat hewan bagi kehidupan manusia. 1. Penghasil bahan pangan. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Yang ketiga, penghasil obat-obatan. Yang keempat, diambil tenaganya. Yang kelima, bahan kerajinan tangan. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia dalam menghasilkan bahan pangan. Ini contohnya ya. Penghasil bahan pangan, contohnya daging, telur. Nah, ini gambar telur dan ini gambar daging. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Contohnya, nah ini adalah biri-biri. Nanti dibuat bahan wol. Kemudian yang ini adalah ulat sutra sebagai bahan pakaian sutra. Yang ini adalah alpaka. Bulunya ini dipakai untuk membuat pakaian. Kemudian kulit kerbau, sapi, kambing. Ini bahan baku untuk membuat jaket. Yang ketiga, penghasil bahan obat-obatan. Contohnya, nah ini hewan ular yang bisa untuk bahan pengobatan. Cacing, ini cacing tanah ya, untuk penyakit tipus. Kemudian ini adalah hewan codot untuk mengobati asma, gatal-gatal, dan alergi. Kemudian ini siput laut untuk penyakit diabetes. Kemudian yang keempat, diambil tenaganya. Contoh gajah sebagai pengangkut kayu. Nah ini gajah, ini unta. Kemudian keledai, ini kuda. Ya, kalau kuda lebih besar, keledai lebih pendek. Kemudian yang kelima, untuk bahan kerajinan, untuk bahan baku hiasan. Nah ini kulit kambing, bisa untuk membuat wayang orang kerajinan. Nah ini tanduk rusa. Kemudian ini kulit ular, bisa dipakai untuk kerajinan tas. Kemudian ini cangkang kerang untuk bahan baku hiasan. Selanjutnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. 1. Untuk dikonsumsi. 2. Membuat udara sejuk. 3. Pelindung sinar matahari. 4. Dibuat kerajinan tangan. Dan yang kelima dijadikan obat. Kalian bisa lihat ini buah apel untuk dikonsumsi. Kemudian tumbuh-tumbuhan untuk pelindung sinar matahari. Juga yang ketiga, udara menjadi sejuk. Keempat, ini adalah daun kelapa yang bisa dibuat untuk kerajinan tangan. Ini pohon mengkudu, buahnya bisa dijadikan obat. Kemudian kita belajar tentang Pancasila. Ada 5 sila. Anak-anak di sini kita belajar untuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing. Keempat, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Yang keenam, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan. Nah, ini kemudian kita akan belajar tentang
penjumlahan dengan garis bilangan, sifat pertukaran, dan pecahan. Baik, yang pertama adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Kita harus tahu dulu apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang telah dilengkapi dengan bilangan. Pada garis bilangan berlaku 1. Bilangan yang letaknya semakin ke kanan, nilainya semakin besar. 2. Bilangan yang letaknya semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, ini adalah contoh garis bilangan. Ini adalah garis yang ada panahnya ke kiri dan ke kanan. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, ini kita akan belajar. Ada contohnya ya. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Kemudian dari 0 ini tanda panah ke kanan yang nilainya 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan dengan 6 ditambah 6 artinya. 4 ini dilanjutkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4 tambah 6, kita tarik garis dari awal sampai akhir jumlahnya 10. Jadi 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian kita akan belajar sifat pertukaran atau disebut komutatif pada penjumlahan. Jadi letaknya ini bisa ditukar. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. Jadi letak 5 dan 7 ini bisa ditukar dan hasilnya adalah sama. 5 ditambah 7, 12, 7 ditambah 5 hasilnya juga 12. Ini sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Jadi kalau dijumlah, dibalik, ditukar, tempatnya hasilnya sama. Selanjutnya, sifat pertukaran atau komutatif ini juga berlaku pada perkalian. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. 4 kali 6 hasilnya 24. 6 kali 4 juga hasilnya 24. Jadi sifat pertukaran komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita akan belajar selanjutnya tentang bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan pembilang dan bilangan penyebut. Bilangan penyebut ini disebut pembagi. Contohnya 3/4. 3 ini disebut pembilang, terletak di bagian atas. Kemudian 4 ini, yang bawah ini disebut penyebut atau pembaginya. 4 ini penyebut, 3 pembilang. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Kita akan belajar penjumlahan pecahan. Kita beri contoh, ini tunjukkan pecahan yang dipotong menjadi 4 ini ada 2 bagian yang diarsir. Jadi nilainya adalah 2 bagian, 2 per semuanya dibagi menjadi 4, jadi 2/4. Ditambah yang diarsir 1 bagian dari 4 bagian, jadi 1/4. Keduanya kalau penyebutnya sama, ini langsung bisa ditambah. Hasilnya menjadi 2 ditambah 1, 3 bilangnya, kemudian 4-nya ditulis di sini. Ini hasilnya ya. Jadi penjumlahan pecahan bisa dijumlahkan jika penyebutnya sama. Kemudian yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Kemudian kita akan belajar lagi tentang pengurangan pecahan. Coba anak-anak bisa lihat, ini nilainya yang diarsir adalah 3 bagian. Jadi nilainya 3/4 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pecahan ini bisa langsung dikurangi. 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian penyebutnya kita tulis 4. Karena penyebutnya sudah sama. Untuk memudahkan mengingat pecahan, kita akan buat menjadi sebuah lagu, Lihat Kebunku, dan syairnya nanti kita ubah menjadi lagu tentang pecahan. Kita nyanyi bersama-sama lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Atas pembilang, bawahnya penyebut,
ditambah dikurang hanya pembilangnya, tetapi syaratnya penyebutnya sama. Ayo teman-teman belajar pecahan. Mudah sekali bukan? Selamat berlatih di rumah. Terima kasih.